Halo, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita masuk ke materi if ganda, yaitu rumus if-nya lebih dari satu ya. Nah, di sini kita mempunyai sebuah soal yang terdapat nama dan nilainya ya. Nah, di sini aturannya jika menggunakan ini lebih besar dari 85 maka A, lebih besar dari 75 maka B. Jika di sini, maka nanti menggunakan operator jika lebih besar sama dengan 85, jadi 85 termasuk, sedangkan di sini 85 lebih besar dari 85. Di sini lebih kecil dari 60. Kita mulai dari yang kecilnya. Jadi dibalik, kalau di sini tadi kita hitung mulai dari yang besarnya, pada saat di sini kita hitung yang mulai dari yang kecilnya di sini. Di sini jika tepat nilainya 85, di sini jika nilainya tidak tepat dengan 85. Nah, kita mulai rumusnya dengan ketik if. Klik di sini, jika lebih besar dari 85, maka kutip 2, grade-nya A. Titik koma lagi. Nah, lalu ini kita copy. Seperti ini, tekan Ctrl C. Paste di sini. Jika lebih besar dari 75, maka B. Masih ada event copy yang sebelumnya, Ctrl V lagi. Jika lebih besar dari 60, maka C. Sisanya kutip 2 D. Berarti yang lebih kecil dari 60 ke bawah akan dianggap D. Kita lihat di sini 1, 2, 3. 3 if ini buka kurung belum ditutup, jadi kita tutup 3 kali if-nya. 1, 2, 3. Enter. Lalu klik di sini, tarik. Nah, kita coba untuk yang di sini dengan if jika di kolom ini minimal 85, maka grade-nya A. Copy. Jika minimal 75, maka B. Jika minimal 60, C. Sisanya akan dianggap D. 2, 3. Kita enter. Nah, kita coba cek. Nah, misalkan di sini 85. Nah, dia langsung A ya. Kalau 84, B. Kalau 90, A. Seperti itu ya. Kemudian kita coba operator yang lebih kecil. Jika menggunakan operator yang lebih kecil, berarti kita akan balik nanti nilainya. Jika di sini lebih kecil atau sama dengan lebih kecil dari 60, maka D. Kita balik jadinya. Titik koma, yang ini kita copy. Ctrl C. Jika lebih kecil dari 75, maka C. Jika lebih kecil dari 85, lebih kecil dari 85, maka B. Sisanya akan dianggap A. Kita kunci 1, 2, 3. Nah, kita tutup kurung maksudnya tadi ya. Kita tarik di sini. Nah, ini akan menghasilkan hasil yang sama dengan yang di sini. Berarti sama dengan seperti ini. Kita mulai dari yang kecilnya terlebih dahulu. Jadi jika operatornya lebih kecil, maka kita mulai dari nilai yang kecil. Jika operatornya besar, kita mulai dari angka yang lebih besar.
sama dengan if di sini lebih kecil dari 60, maka D kita copy dari sini sampai sini, Ctrl C, Ctrl V. Jika lebih kecil dari atau sama dengan 75, maka B. Jika lebih kecil atau ini D, ini C, sorry, ini C. Di sini jika lebih kecil atau sama dengan 85, maka B, sisanya dianggap sebagai A. Kita tutup kurung 3 kali, 1, 2, 3. Nah, di sini kita tarik ke bawah lagi. Keempat ini mungkin akan menghasilkan nilai yang sedikit berbeda saja. Nilai lebih kecil sama dengan, itu lebih mirip dengan lebih besar. Kemudian lebih besar sama dengan akan mirip dengan lebih kecil. Nah, jadi sedangkan untuk sama dengan itu akan memberikan perbandingan dengan nilai yang sama persis. Misalkan di sini sama dengan kita mulai dari nilai yang lebih kecil ya. Misalkan lebih kecil atau sama dengan 50 ya. Mulai dari 50 lah kita buat. Maka akan dianggap D titik koma. Ini kita kopas. Atau kita mulai dari 60 saja di sini. 60. Kita copy. Jika lebih besar sama dengan 75, maka dianggap C 85. Dianggap B, sisanya akan dianggap A. Nah, di sini hanya akan tidak terlalu tepat nilainya dibandingkan dengan ini ya. Nah, di sini kan lebih besar. Kita coba lagi, berarti kita butuh satu lagi, yaitu lebih besar, jika sama dengan 50 ya. Oh ya, udah seperti ini. Jadi nilai batas bawah dan batas atasnya tidak bisa presisi. Misalkan di sini 20. 20 itu harusnya adanya di D, tapi malah jadi A. Yang tepat itu hanya untuk B sama A saja. C sama D-nya nggak bisa tepat ya. Kita coba lagi dengan yang di sini. Jika nilainya di sini tidak sama dengan 60, maka D titik koma, ini kita copy, tidak sama dengan 75, maka C tidak sama dengan 85, maka B sisanya akan dianggap A. Kita tutup 3 kali untuk if-nya, tekan enter, lalu kita coba tarik. Nah, untuk perbandingan seperti ini berarti sama dengan dan tidak sama dengan tidak bisa digunakan di dalam if ganda. Ini kesimpulan dari soal yang kita punya. Berarti operator sama dengan dan tidak sama dengan hanya bisa digunakan pada operator if tunggal, hanya if tunggal, dan nanti bisa juga digunakan di if and, if or, dan if not. Nah, demikianlah tadi materi tentang if ganda. Semoga pembahasan ini dapat membantu pemahaman tentang if ganda. Terima kasih sudah menonton dan selamat bertemu di materi selanjutnya.